izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Oleh anugerahmu, pulihkanlah. Sembuhkanlah hati ini.
tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Haleluya, thank you Lord. Tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kaulah Bapa yang mengerti hidupku, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Selamat siang jemaat. Berita-berita gereja hari Ahad tanggal 6 September 2020. Kansel Mededelingen zondag 6 September 2020. Dimaklumkan untuk ketahuan sidang jemaat bahwa kebanyakan anggota yang bergereja pada kebaktian hari Ahad tanggal 30 Agustus yang baru lalu ada 63 jiwa. Hasil pengutan derma termasuk pemberian-pemberian dari anak-anak jemaat dan pemberian dari Nyonya Esther Tomasova, maka jumlahlah derma sebesarnya 491 euro dan 25 eurocent. De dienst vorige week zondag 30 augustus werd bijgewoond door 63 gemeenteleden. De totale opbrengst, inclusief giften van gemeenteleden en een gift van mevrouw Esther Tomasova, maakt de totale opbrengst op 491 euro en 25 eurocent. Sidang Jemaat. Kebaktian hari Ahad tanggal 13 September. Kebaktian dilakukan pada jam 9 pagi dan nanti dipimpin oleh Nyonya Pendeta Rizvan Latuperisa. De dienst volgende week zondag 13 september begint om 9 uur in de ochtend en zal worden geleid door domina Rizvan Latuperisa. Karena kesehatan terganggu tidak hadir di hari ini, ialah Semas Tuan Yetupan. Vanwege gezondheidsredenen is diaken de heer Yetupan vandaag niet aanwezig. De besturen en werkgroepen van de kerkelijke organisaties willen wij nogmaals attenderen op de bijeenkomst van vanavond om 7 uur. Sidang Jemaat siang ini, kebaktian siang ini dipimpin oleh dominee Oruuf. De dienst deze middag zal worden geleid door dominee Oruuf. De thema voor deze dienst is het Koninkrijk Gods in de wereld. Tema untuk kebaktian ini adalah Kerajaan Tuhan dalam dunia. Namens de kerkenraad en dominee Jansen Saartian wens ik u een goede en gezegende dienst. Sekian jauh adalah berita-berita gereja tanggal 6 September 2020. Tot zover de kanselmededelingen. Dank voor uw aandacht. Marilah kita mulai jam ibadah ini. Pertolongan kita itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan setianya selama-lamanya dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangannya di dalam kami. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat gaan het werk dat zijn hand begon. Karunia adalah bagi sini jemaat Tuhan dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God de Vader,
van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amin. Selaku nats pembukaan kita dapat baca dalam Injil Yahya pasal 20 ayat 19 als openingstekst Yohanes 20 vers 19 yang berbunyi sedemikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar en ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, "Ik wens jullie vrede." Injil Yahya pasal 20 ayat 19 nats pembukaan. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang Allah kita itu sambil mengaku dosa kepada Bapa yang di surga. Dan sesudahnya kita akan mendengar nyanyian dari Tahlil 83 ayat yang keempat. We willen onze tekortkomingen in gebed bij de Heere God voorleggen en na het gebed om de vergeving horen wij Tahlil 83 en daarvan vers 4. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami sekalian Tuhan, kecil, besar, tua dan muda yang boleh datang berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus. Kasihanilah kami, karena hanya dengan kasih sayang-Mu kami boleh terima pengampunan daripada Tuhan. Karena segala sesuatu yang dalam musibah yang sudah telah terjadi dengan akibat bahwa kami menjauhkan diri daripada Tuhan dan sesama manusia. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami sekalian, supaya kami juga boleh dengan kasih sayang-Mu itu akan memberi pengampunan satu terhadap yang lain, supaya jangan ada rintangan apapun untuk nanti dengan rapi yang Tuhan bersabda kepada kami sekalian. Doa ini kami hanya bawa di dalam nama Dia, anak laki-laki Yesus Christus sendiri. Heer onze God, ontferm U over ons allen en geef ons Uw genade. Uw ontferming zij ons voldoende, opdat wij voort mogen gaan in het leven. Want Heer onze God, al wat we in de week die achter ons ligt hebben gedaan in gedachte, woord en werk niet overeenkomstig uw wil, bieden wij en vragen wij om uw vergiffenis. Heer, alleen zo mogen we voortgaan. U die ons vergeeft, opdat we die vergeving aan elkaar mogen doorgeven, zodat we straks zonder enige belemmering mogen horen de woorden die komen uit uw mond, uit de Heilige Schrift. Heer onze God, schenk ons uw genade. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Sesudah kita mengaku iman kita, kita boleh dengar dari Tahlil 52 ayat yang ke-13. Na de geloofsbelijdenis die we staande zullen uitspreken, zullen we als antwoord daarop via de muziek horen Tahlil 52 en daarvan couplet 13. Dipersilahkan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman Masihi kita, sedang masing-masing mengaku dengan tulus ikhlas. Beta percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang sudah menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang Tuhan kami, yang daripada kuat Roh Kudus sudah diperkandungkan dan diperanakan oleh perawan Maryam, yang sudah merasakan sengsara di bawah Pontius Pilatus, yang sudah disalibkan, mati dan dikuburkan, yang sudah turun ke dalam neraka, yang pada hari yang ketiga sudah bangkit di antara orang mati, yang sudah naik ke surga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, dari mana ia datang kelak menghakimkan segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya akan Roh Kudus. Beta percaya ada satu jemaat Masehi yang mukedas dan am, persekutuan segala orang mukedas, keampunan segala dosa, kebangkitan segala daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus sebelum buka dan dengar akan firman Tuhan. We bidden samen om de verlichting van Gods Heilige Geest voordat wij het woord van de Heer aanhoren. Mari kita bersatu dalam doa. Laat ons bidden. Kini Tuhan, jemaat telah bersedia dalam keteduhan untuk dengar apa yang Engkau nanti berfirman kepada kami sekalian. Kami boleh berdoa bahwa Tuhan sendiri campur tangan dalam ibadah ini, dalam pendengaran firman-Mu yang kudus, supaya segala sesuatu yang terdengar lewat Roh-Mu itu akan ditanam dalam hati kami masing-masing. Karena firman-Mu itu yang kami sungguh-sungguh perlu. Firman-Mu itu tentang hidup, tentang setia, tentang kasih, tentang kepercayaan. Kata-kata yang Tuhan sangat penting dalam pergaulan satu dengan yang lain. Kata-kata yang kami boleh mengaku benar dalam kerjaan-Mu. Hadirlah dan kerjalah sedemikian supaya apa yang didengar boleh ditanam dan nanti juga boleh dalam pergaulan satu dengan yang lain ternyata buah-buahan yang baik. Begitulah anak-anak-Mu di dalam tangan Tuhan boleh menjadi saksi di dalam dunia ini. Yang cukup banyak terjadi Tuhan, cukup banyak terjadi dengan akibat apa yang terjadi dalam dunia ini mempengaruhi hidup kami. Tuhan, kiranya firman-Mu itu mempengaruhi kami supaya kami boleh di dalam tangan-Mu menjadi terang. Hadirlah, kerjalah dengan Roh-Mu Tuhan.
Heer onze God, voordat we het woord openslaan en uw woorden aanhoren die altijd gaan over leven, liefde, geloof, trouw, hoe met elkaar om te gaan, bidden wij dat de woorden die u spreekt mogen worden geleid door uw geest. En ons mogen inspireren, ons hart mogen openstellen om het woord te aanvaarden. Ons verstand mogen openen, opdat we het mogen verstaan, o God. Alleen zo mogen die woorden daadwerkelijk in ons allen komen. En mogen de woorden vervuld worden door uw geest. En het vrucht in ons allen mogen dragen in een wereld waarin zoveel gebeurt. De wereld om ons heen beïnvloedt ons zeer, Heer. En wij bidden dat uw woord ons in ons leven beïnvloeden, opdat wij een stukje van uw rijk zichtbaar en hoorbaar mogen laten zijn in het leven van alle dag. Wees ons allen nabij. Door uw geest, Heer onze God, dit mogen we bidden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus alleen. Amen. Pembacaan dari Alkitab menurut apa yang tertulis dalam jadwal pengkhotbah gereja-gereja pada hari Minggu ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18 mulai di ayat yang pertama ditambah dengan ayat 15 sampai dengan ayat 20. De lezing uit de schrift voor vandaag is overeenkomstig geschreven staat op het preekrooster van de kerken, dat over de hele wereld wordt gebruikt in de kerken. En de lezing voor vandaag is uit het evangelie volgens Mattheüs, hoofdstuk 18, te beginnen in vers 1, aansluitend daarop de versen 15 tot en met 20. Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Het gesprek tussen Yesus en zijn leerlingen. Pada ketika itu juga datanglah murid-murid itu kepada Yesus serta berkata, "Siapakah yang terlebih besar di dalam kerajaan surga?" Dan Tuhan berkata sedemikian, "Jikalau saudaramu bersalah kepadamu, pergilah engkau menasihatkan dia di antara engkau dengan dia sendiri. Jikalau ia menurut nasihatmu, sudahlah engkau mendapat balik saudaramu itu. Tetapi jikalau tiada diturutnya, bawalah sertamu seorang atau dua orang lagi, supaya dengan mulut 2-3 orang saksi itu tiap-tiap perkataan dapat ditetapkan. Dan jikalau ia menolak perkataan mereka itu, katakanlah hal itu kepada sidang. Tetapi jikalau tiada juga ia mendengar sidang itu pun, biarlah ia menjadi padamu seperti orang kafir dan seperti orang pemungut cukai. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang apa yang kamu ikat di atas bumi, itulah terikat kelak di surga. Dan barang apa yang kamu orak di atas bumi, itu pun terorak kelak di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang daripadamu sehati di atas bumi ini, di dalam barang sesuatu hal yang akan dipintahnya, yaitu akan diadakan baginya oleh Bapa-Ku yang di surga. Karena barang di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka." We lezen uit Mattheüs 18, eerst vers 1 en daarna de versen 15 tot en met 20. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: "Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?" Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder 4 ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan 1 of 2 anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt
dankzij de verklaring van tenminste 2 getuigen. Als ze naar hen luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbindend zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als 2 van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in het midden. Bacaan dari Injil Matius. Berbahagialah segala orang yang mendengar akan firman Tuhan dan yang memeliharkanlah. Zalig ieder die het woord van God heeft aangehoord en mogen leven uit het woord van die levende God. Halleluja.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu pernyataan terkenal yang berbunyi sedemikian. Yesus Kristus membawa kerajaan, tetapi yang datang di dalam dunia itulah gereja. Dalam kalimat ini ketegangan ternyata antara kerjaan Tuhan dan realitas yang manusia berbuat. Kerjaan Tuhan adalah gambaran sentral dari kabar kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kerjaan sebagai gambaran bagi dunia sesuai dengan maksud Tuhan. Dalam kerjaan itu yang berkuasa itulah perdamaian dan keadilan. Dan dalam kerajaan itu, setiap orang datang pada haknya. Itu yang ideal. Itu yang Tuhan mau. Tetapi kenyataannya adalah gereja, sesuatu yang Tuhan Yesus Kristus sendiri belum bisa ketahui. Tetapi itulah kenyataan bahwa para pengikutnya, yaitu kita yang percaya akan Tuhan yang membuatnya. Gereja dengan organisasinya, dengan aturannya, dengan strukturnya, dengan tata gerejanya, dan seterusnya. Gereja pertama-tama adalah pekerjaan manusia. Memang aneh kalau saudara dapat dengar sedemikian. Tetapi kita percaya bahwa di dalam gereja, lewat anak-anak yang percaya akan Tuhan, Roh Tuhan boleh bekerja. Gereja yang tanda-tanda kerajaan surga dapat terlihat dengan pertolongan dari Roh Tuhan sendiri. Kata-kata yang tadi Tuhan nyatakan adalah tentang masalah-masalah, problema-problema dalam gereja, dalam suatu persekutuan. Problema-problema, masalah-masalah yang sangat jauh dari apa yang Tuhan bermaksud dengan kerajaan surga. Kata-kata yang tadi kita boleh dapat dengar tentang apa yang harus dilakukan kalau seanggota jemaat tidak dengar dan mulai mundur diri dari jemaat itu. Akibatnya tertulis, itu orang boleh kena dapat tindakan disipliner. Dan kedengarannya dalam apa yang tadi kita boleh dapat baca dan dengar seperti protokol. Pertama-tama kita harus tegur dia secara pribadi, muka dengan muka. Jikalau itu tidak berhasil, maka kita harus membawa 1, 2 orang, 3 orang lagi supaya mereka boleh menjadi saksi dan semua boleh ditetapkan. Tetapi kalau itu juga tidak berhasil, maka masalah itu harus dibawa kepada jemaat, kepada sidang, dengan konsekuensi yang terakhir, yaitu prosedur pelepasan ternyata. Tetapi siapa yang mau hal-hal semacam itu? Memang kita tahu di dalam kita punya sejarah sendiri selaku gereja apa yang terjadi. Tetapi toh kena mau tidak mau, kena batin hati masing-masing. Yang nyata di sini dalam kata-kata yang tadi kita boleh dapat dengar pembacaan Alkitab kita, yang nyata di sini itulah kita mau bilang kekuatan persekutuan, kekuatan dari jemaat. Apakah anggota-anggota persekutuan itu boleh menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan supaya dengan pimpinan rohnya kerjaan Tuhan dapat terlihat dalam persekutuan itu? Itulah kekuatan dari persekutuan. Itu juga latar belakang dari firman Tuhan yang dalam ayat 20 pasal 18 dari Injil Matius tertulis, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, berhimpun dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam kata-kata ini ada penghiburan, ada kekuatan yang besar
satu dorongan yang besar. Kekuatan persekutuan pertama-tama ternyata dalam situasi yang cukup banyak problema terlihat. Dalam situasi yang susah. Dalam situasi semacam itu, ternyata apakah kekuatan persekutuan cukup kuat atau tidak? Kita boleh dapat lihat ini kiri kanan. Ini berlaku di bermacam-macam bidang, termasuk juga dalam gereja. Kalau ada masalah atau ada konflik, kita boleh melihat kekuatan hubungan manusia dengan manusia bagaimana. Dalam keadaan krisis, ternyata apakah kata-kata Tuhan ada nilai bagi manusia atau tidak? Dalam relasi yang penuh dengan konflik dan krisis, ternyata nilai dari pengasihan, nilai dari kepercayaan, nilai dari setia. Dan ini berlaku bukan hanya manusia dengan manusia di bidang-bidang apapun, termasuk gereja. Apa yang Tuhan bermaksud di sini itulah indikasi-indikasi yang Tuhan majukan hendak menegur saudara atau saudari dalam jemaat. Tetapi siapa yang melakukan itu? Dan siapa yang berhak untuk menasihatkan? Kita harus berhati-hati melakukan itu untuk menegur satu terhadap yang lain. Kekuatan sekali lagi terbukti dalam situasi krisis. Dan syukur yang krisis bukan terjadi saban hari, kecuali saja. Yang lebih penting daripada krisis itulah pergaulan manusia sehari-hari. Apakah dalam keadaan semacam itu, kehidupan manusia sehari-hari, apakah kekuatan persekutuan itu dapat terlihat? Ternyata, apakah dalam pergaulan dalam jemaat, masing-masing dapat ruangan untuk bernapas, untuk dapat haknya, untuk umpamanya membicarakan hal-hal yang penting. Sumber ada, dinding ada dengar. Apakah ada keadaan semacam itu? Supaya makin dekat kepercayaan boleh berkembang, kasih sayang Tuhan boleh menjadi garisan merah dalam hidup manusia. Dengan kata lain, apakah ada suasana dalam suatu persekutuan di mana keamanan, di mana komitmen nyata satu sama lain. Persekutuan mulai Tuhan katakan di mana dua orang bersatu dan saling taruh perhatian yang tulus dalam payung pimpinan Roh Kudus. Itulah kekuatan persekutuan. Itulah kekuatan sosial. Itulah kekuatan jemaat Yesus Kristus. Supaya disitulah ternyata tanda-tanda kerajaan surga dalam dunia ini. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Dan mereka itu berani untuk menerjemahkan, berani untuk vertalingnya dalam mereka punya pelaksanaan dalam hidup sehari-hari. Maka dalam keadaan semacam itu boleh dapat dengar daripada Tuhan sendiri. Damai sejahtera bagi kamu. Geliefde gemeente, er is een bekende uitspraak dat zegt: Jezus predikte het koninkrijk der hemelen, maar wat kwam was de kerk. In één zin wordt hier als het ware het spanningsveld weergegeven tussen het koninkrijk van God en wat de mens in de kerk ermee heeft bedoeld. Tussen ideaal en werkelijkheid. Het ideaal is het koninkrijk van God, het centrale beeld van de prediking van Jezus Christus. Iedere keer weer in de lezingen komt het koninkrijk van God aan de orde. Het is het beeld voor de wereld dat God heeft bedoeld,
waar vrede en gerechtigheid heerst en waar ieder mens tot zijn of haar recht mogen komen. Dat is het ideaal, waard om ervoor te leven, waard om ervoor te sterven. Dat heeft Jezus Christus in zijn leven ook gedaan. Zo heeft hij geleefd, zo heeft hij gehandeld, maar zo is hij ook gestorven. Maar daardoor is hij ook zo weer opgestaan. Dat is wat de Heere wil. Maar de werkelijkheid is de kerk. Begonnen met 1 kerk, bestaande uit 12 mensen. We kennen de namen uit het hoofd, meegegeven van de catechisatie. Daar begon de kerk mee. En uiteindelijk uitgegroeid tot 2,5, 3 miljard mensen. En er zijn zoveel kerken in de loop der eeuwen ontstaan. En we kennen onze eigen kerkgeschiedenis, onze eigen Molukse kerkgeschiedenis. Ja, Jezus bracht het koninkrijk, maar wat kwam, was de kerk. De kerk met zijn eigen organisatie, want de organisatie in deze Jemaat is weer een andere organisatie als in de andere. De kerk met zijn eigen structuur, de kerk met zijn eigen kerkorde, met zijn regels. Natuurlijk, het kan niet anders, want naarmate de kerk groeit zal er ook geregeld moeten worden, dat hoort erbij. Er zal bestuurd moeten worden. De kerk is mensenwerk, maar wij geloven, daarvoor komen we ook bij elkaar, dat de kerk via ons, geleid door Gods geest, dat we die kerk mogen leiden. Dat het toch zo is dat in de kerk, in de gemeente, tekenen van Gods rijk zichtbaar mogen worden. Het kost wat moeite om je voor te stellen dat Jezus, die in de lezing dat wij vanmiddag mochten horen, heeft uitgesproken. Het kost wat moeite om je voor te stellen wat het inhoudt. Want die woorden die gaan over kerkelijke problemen. En die problemen, die kerkelijke problemen die toen zich afspeelden, speelt zich ook tot op de dag van vandaag af. En het staat wel ver bij wat Jezus bedoelt met het koninkrijk van de hemelen. In de woorden die we mochten horen gaat het over wat je moet doen als iemand buiten de boot van de gemeente dreigt te vallen. En dat er dan tuchtmaatregelen mogen worden getroffen. En dat klinkt als een soort van protocol. Eerst zul je de persoon die zoiets doet, waardoor de gemeente in verwarring komt, zul je hem even onder 4 ogen moeten spreken. Even vermanend. Als het helpt, heb je voor je gewonnen. Helpt het niet, haal er dan getuigen bij, zegt de Heer. Haal er 1 of 2 bij. En als dat nog geen oplossing biedt, leg dan de kwestie voor aan de Jemaat, aan de gemeente. Met als uiterste consequentie procedure van losmaking. En dat is genoegzaam gebeurd. Wat is hier aan de orde eigenlijk? Volgens mij gaat het hier om. Wat is de kracht van de gemeenschap? En dat is ook de achtergrond, de kracht van de gemeenschap is ook de achtergrond van die uitspraak daar aan het einde van onze lezing, vers 20, Mattheüs 18, waarin staat geschreven: waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, ben ik de Heer in hun midden. In deze woorden zit een krachtige bemoediging, grote troost in. De kracht van een gemeenschap doet zich in de eerste instantie gelden wanneer er problemen zijn. Wanneer mensen het moeilijk hebben, blijkt hoe sterk de band is. Wanneer mensen het niet meer zien zitten, blijkt hoe waardevol het geloof is voor iemand. Wanneer er in een relatie spanningen ontstaan, blijkt of de liefde krachtig genoeg is dat mensen het met elkaar kunnen uithouden. Want let wel, gemeente van onze Heer Jezus Christus, we mogen elkaar in de kerk als broeder en zuster aanspreken, God zij dank. Maar ja, een broer en een zus hebben we toch niet voor het kiezen, of wel? Niemand heeft gevraagd aan zijn of haar moeder, ik wil zusbroertje of zoonbroertje. En of je leuk vindt dat of niet, je moet het met elkaar doen.
En dat is dan de kracht van de liefde. Om ervoor zorg te dragen dat die gemeenschap, ondanks wat dan ook, een gemeenschap blijft. Ook in de kerk, ook in de gemeente. Het doet zich voor in de huisgezinnen, in de families, in de relaties. Juist in conflict situaties, juist in crisisvolle situaties blijkt of we de woorden van de Heer verstaan. Of we het ook ten uitvoer willen brengen. Of geloof daadwerkelijk geloof is. Of vertrouwen daadwerkelijk vertrouwen is. Of liefde daadwerkelijk liefde is. Volhouden, uithouden met elkaar. Want daarin zal Gods geest werkzaam zijn. Daarin zal uiteindelijk Gods geest door alles heen de mens weer doen opstaan. Dat is Jezus voorgegaan. Dit gezegd hebbend denk ik aan wat Jezus in het hof van Getsemane zei. Toen hij het zo moeilijk had. Dicht tegen zijn dood aan. En dat hij zelfs aan zijn vader vroeg, Vader, laat alsjeblieft deze drinkbeker, dat staat voor de dood, dat staat voor het lijden, dat staat voor het verdriet. Laat alsjeblieft deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De Heer kan het niet aan. Maar hij voegt er wel aan toe, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Met andere woorden, komt u in mij werken, met uw geest. En help me hier doorheen. En de Heer ging door. En wij proberen in die voetsporen te treden. Maar nooit alleen. En nooit alleen maar met elkaar. Maar altijd onder die aanvoering en leiding van die God zelf. Dat is waar het om te doen gaat. Waardoor in de gemeenschap tekenen van Gods rijk zichtbaar mogen worden. Dat mensen aan elkaar het een en ander kwijt kunnen. Troost bij elkaar kunnen vinden. Tot hun recht mogen komen. Dat ze het leven weer aan kunnen. Uitkomst waar geen uitkomst meer is. Inzicht en uitzicht krijgen in een situatie van wanhoop. Zo is de kracht van de gemeenschap. Wordt die gedragen door de geest van Jezus Christus. En het begint heel klein. Waar twee mensen bij elkaar zijn. Met oprechte liefde, gedragen door die geest. Daar zal de Heer in het midden zijn. Dat is een belofte die toen gold tot op de dag van vandaag. En op dat fundament wordt de kerk van Jezus Christus opgebouwd. In die gemeenschap. Alleen zo mogen we zeggen dat in de gemeenschap tekenen van Gods rijk zichtbaar is in deze wereld. En mogen we steeds horen de woorden van de Heer die keer op keer tot zijn kinderen zegt. Ik wens jullie vrede. Amen. Kita boleh mendengar lagu pujian dari Kosion. Bersama puji Tuhan.
kita ucapkan syukur kepada Bapa yang di surga. Willen we in ons slotgebed God dank zeggen. Laat ons bidden. We zijn u dankbaar, o Heer onze God, voor de woorden die u tot ons hebt gesproken. Dat die woorden door uw geest geleid ons mogen voeden, ons mogen beïnvloeden in het leven van alle dag. En opdat wij zo kleur mogen geven in ons leven, maar ook in de omgeving, in onze omgang met wie dan ook. Het is niet eenvoudig, Heer onze God, omdat uw stem vandaag de dag zo weinig wordt gehoord. Alsof uw stem geen waarde meer heeft. Maar goede Gode zij dank, Heer, zijn er altijd nog mensen over de hele wereld en ook hier die bij elkaar komen rondom uw woord. Heer, mogen u ons dragen opdat we elkander mogen dragen? Mogen we de woorden waarin u ons opvoedt, woorden voor ons zijn, om elkaar daarin groot te brengen. En ons te doen groeien in ons geloof en vertrouwen, in onze liefde en trouw naar u toe en naar elkaar. Om zo gemeenschap van Jezus Christus te zijn, waarin tekenen van uw rijk zichtbaar is. En dat zo de wereld mogen zien, dat er licht is in een wereld waarin zoveel duisternis zich laat zien en horen. Dierbare God, wees uw kinderen nabij, waar ze zijn of waar ze naartoe gaan. Syukur dan pujian sio Tuhan kami boleh menaikkan kepadamu. Karena segala sesuatu yang tadi kami boleh dapat dengar daripada Tuhan sendiri. Lewat rohmu yang kudus, pimpinannya kami boleh terima dengan baik dan selamat. Dan kiranya begitulah yang Tuhan boleh pimpin kami dengan rohmu, kami boleh nanti juga melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Dukunglah kami Tuhan, supaya kami saling mendukung untuk menjadi saksi di dalam dunia ini. Kami tetap tinggal berdoa untuk siapa saja, untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat sempat hadir di dalam jemaatmu di sini karena kesehatan terganggu secara psikis, secara fisik. Kiranya Tuhan boleh bersama dengan saudara-saudara kami sekalian. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk pemuda-pemudi yang rajin untuk menolong, membangunkan gereja, merenovasi, memperbaiki gerejamu ini. Tuhan boleh dengan berkat-Mu bersama dengan mereka. Dan kami boleh terikat dalam berkat-Mu itu untuk saling bekerja, untuk saling menolong, supaya tanda-tanda kerjaan-Mu boleh terlihat. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lain dalam Moordrecht ini, untuk masyarakat yang Tuhan boleh dasarnya itulah kasih sayang Tuhan sendiri. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, juga untuk dunia kami berdoa, karena dunia itu keluar dari tangan-Mu dan diserahkan ke dalam tangan manusia untuk memelihara supaya boleh lihat perkembangan. Kiranya Tuhan boleh tetap tinggal bekerja dengan roh-Mu, dan kiranya berkat-Mu boleh berkat kami sekalian nanti, supaya kami boleh pulang masuk usbu yang baru yang masih penuh dengan rahasia, dan kami tidak tahu akan diakhiri bagaimana, tetapi dengan kepercayaan akan Dikau kami boleh angkat muka kepadamu dan kepada sesama manusia, dan boleh saling bekerja untuk mengakhiri usbu itu dengan baik dan selamat. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, itulah yang kami boleh bawa. Dan cukup banyak yang kami lupa. Tetapi Tuhan, Engkau sendiri boleh mengakhiri, boleh menyempurnakan kata-kata ini dengan kasih sayang-Mu. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kiranya gereja-Mu boleh tetap tinggal satu terang di dalam dunia ini, yang manusia boleh lihat, boleh dapat penghiburan, boleh dapat kekuatan, karena Engkaulah yang kerja dengan roh-Mu dalam gereja-Mu itu. Doa ini kami boleh bawa Tuhan hanya di dalam nama Dia, anak-Mu laki-laki Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan saudara yang kekasih untuk bangkit berdiri dan terima
berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan supaya kita boleh menjadi berkat satu terhadap yang lain. Angkatlah hati kepada Bapa yang di surga sendiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kami semua. Amin. Saudara semua punya selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.